Halo semuanya, perkenalkan saya Joanna Alicia Santoso dari SMP Citra Berkah Tegalan Surabaya. Sekarang saya duduk di bangku kelas 8 SMP. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia dan juga juri dari tim MGMP dan Dinas Pendidikan Surabaya yang sudah menyelenggarakan dan menyiapkan lomba presensi buku tingkat SMP dalam rangka merayakan perayaan Bulan Bahasa tahun 2025. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga penonton yang sudah hadir pada hari ini. Nah, sekarang saya akan presensi sebuah novel yang saya sukai, yaitu Cyclops yang ditulis oleh Sarati. Buku ini berjumlah sekitar 184 halaman dengan tebal buku sekitar 20 cm. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2015 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Agar kita lebih memahami isi buku ini, mari kita simak ringkasan isi buku ini. Duduk di bangku SMA Pacaran Ilmu, Vena adalah siswi pendiam yang sering dianggap dingin oleh teman-teman sekelasnya. Namun, meski begitu, Asti, siswa yang ceria, datang menghampirinya dan akhirnya mereka pun bersahabat. Meskipun ada banyak perbedaan di antara mereka, mereka tetap saling menguatkan satu sama lain di tengah masa-masa sulit. Suatu ketika, Vena menemukan rahasia yang terpendam di balik keceriaan Asti, sehingga ia pun terkejut. Ia pun merasa terpukul oleh kabar tersebut karena dia tak menyangka bahwa ayah Asti adalah seorang narapidana yang dipenjara karena tuduhan pembunuhan. Nah, setelah Vena selidiki lebih lanjut, ternyata ini semua adalah ulah Kori, mantan sahabat Asti. Kori sangat membenci Asti dan bahkan menuduhnya karena Kori sangat benci kepada Asti dan dia merasa bahwa kematian ayahnya disebabkan oleh ayah Asti. Padahal sebenarnya semua itu adalah kecelakaan yang murni karena ketidaksengajaan. Sehingga akhirnya Kori pun ingin balas dendam kepada Asti. Namun, meski begitu, Vena tetap berada di sisinya dan terus mendukungnya hingga akhir. Dia membantu dan menguatkan Asti, sama seperti Asti membantu dan menguatkan Vena saat Vena ingin menjadi sosok penulis. Nah, sekarang setelah kita memahami isi dari buku ini, kita akan lanjut ke keunggulan dan kekurangan buku. Salah satu keunggulan buku ini terletak pada sampul bukunya. Nah, kita bisa lihat di sampul buku ini ada ilustrasi, kemudian juga ada tata letak, pemilihan warna, dan juga sinopsis di bagian belakangnya. Kita akan mulai dari ilustrasinya. Jika kita lihat di bagian atas ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan alat-alat atau peralatan yang digunakan oleh pesulap. Nah, ilustrasi ini menggambarkan kesukaan atau karakter dari Asti yang pandai memainkan trik-trik sulap. Kemudian di bawah sini ada ilustrasi yang menggambarkan sosok seorang penulis. Karena di sini ada laptop, kemudian di sini ada pensil, ada pena, ada flash disk, buku, dan lain sebagainya. Hal-hal di bawah ini menggambarkan sifat atau karakter Vena yang suka menulis, sehingga ilustrasi-ilustrasi yang ditampilkan di sini sudah mencerminkan kedua tokoh utama dari cerita ini, yang dimana menjadi keunggulan dari buku ini. Kemudian kita akan lanjut ke tata letak dari buku ini. Nah, di buku ini, di sampul ini, kita dapat melihat bahwa ilustrasi yang menggambarkan Vena diletakkan di bawah dan ilustrasi yang menggambarkan Asti diletakkan di atas. Jadi, tata letak dari buku ini menonjolkan perbedaan antara kedua sifat dari kedua tokoh utama yang diceritakan di buku ini, yaitu Vena dan Asti. Meskipun mereka sangat berbeda seperti yang ditunjukkan oleh tata letak di sini, tapi mereka tetap menjadi sahabat yang klop atau cocok dengan satu sama lain, seperti judul yang dituliskan di tengah. Kemudian kita juga bisa melihat dari segi pemilihan warna yang digunakan juga sudah sesuai, karena Asti digambarkan sebagai sosok yang ceria dan juga riang, sehingga pemilihan warna latar belakang merah muda cocok dengan karakteristiknya.
Sementara untuk Vena di sini digunakan warna biru muda, yang mana sesuai dengan karakteristik Vena yang pendiam dan juga dingin. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke sinopsis di bagian belakang. Sinopsis dari buku ini sudah dituliskan dengan rapi pastinya dan juga dengan tata bahasa yang baik. Dan yang paling penting adalah ditulis dengan gaya bahasa yang santai dan seru sehingga cocok untuk dibaca oleh remaja. Sinopsis ini juga diakhiri dengan kalimat dan persahabatan mereka terancam runtuh. Nah, kalimat terakhir ini dapat menarik pembaca untuk ingin mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini dengan membaca buku ini. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke keunggulan buku dari sisi isi bukunya. Jika kita lihat dari dalam buku, mulai dari halaman di awal ini sampai ke halaman terakhirnya, buku ini sudah disusun dengan tata letak yang rapi, seperti itu. Juga ditulis dengan gaya bahasa yang santai, yang seru, dan pastinya tata bahasa yang cukup baik. Nah, satu hal yang ingin saya soroti di kesempatan kali ini adalah di halaman bab baru. Kita dapat melihat di sebelah sini ada ilustrasi, yang dimana menggambarkan karakteristik dari kedua tokoh utama kita, yaitu Vena dan Asti. Di sini ada tokoh pesulap atau Reni yang menggambarkan kesukaan atau kepandaian dari Asti, yaitu untuk melakukan teknik sulap. Kemudian di sini ada laptop, buku. Nah, ini semua menggambarkan kesukaan dari Vena, yaitu dia pintar, kemudian dia suka menulis, seperti itu. Nah, menurut saya dua hal ini adalah dua hal yang menjadi keunggulan dari buku ini, karena tidak semua buku memiliki ilustrasi di halaman bab barunya yang juga menggambarkan karakteristik dari tokoh utama pada buku tersebut. Kemudian di dalam buku ini juga diceritakan setiap kejadiannya dengan sangat baik, gitu, dengan ekspresif sehingga para pembaca dapat mengerti situasi yang terjadi dalam buku ini dengan baik. Kata-kata yang digunakan juga sudah sesuai, juga beragam, begitu ya, sehingga pembaca dapat memahami lebih dalam emosi dari pembaca tersebut, dari pembaca. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke kekurangan buku ini. Nah, buku ini memiliki beberapa kekurangan, terutama di bagian tata bahasanya. Jadi dalam buku ini yang perlu saya soroti ya, pertama, penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma di sini ada beberapa yang salah, jadi terutama setelah kata mungkin dan kata keterangan lokal yang diletakkan di awal kalimat. Begitu selesai menggunakan tanda koma, tapi di sini ditambahkan tanda koma. Kemudian yang kedua adalah untuk penambahan hubungan. Ada beberapa kata yang tidak boleh ditambahkan hubungan, tapi juga ada beberapa kata yang perlu ditambahkan hubungan untuk mendapatkan atau menyampaikan makna tertentu dari kalimat tersebut. Dan hal tersebut dapat dicapai dengan jika tidak dilakukan selama dalam menulis novel. Kemudian hal yang ketiga adalah penggunaan dari kata-kata yang sesuai untuk menyampaikan informasi dengan baik dan benar dalam suatu novel. Juga saya menemukan satu kalimat yang kurang ditambahkan satu kata agar maknanya bisa disampaikan dengan baik begitu. Nah, setelah kita membahas kekurangan novel, kita akan lanjut ke pendapat pribadi saya sebagai pembaca yang sudah pernah membaca novel ini. Menurut saya, novel ini sangat cocok untuk para remaja yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang persahabatan. Karena dalam novel ini dibahas dengan sangat lengkap apa itu persahabatan, seperti apa sahabat yang baik. Dan novel ini juga membuktikan bahwa tidak semua sahabat itu sempurna. Jadi ya, kadang kita mengharapkan untuk menuju sahabat yang sempurna, tapi di sini dijelaskan bahwa tidak semua sahabat itu sempurna dan tersebut juga memiliki masalah pribadi masing-masing. Dan hal itu diselesaikan dengan persahabatan yang baik. Seperti itu. Tentang persahabatan bukan hanya tentang berkumpul dan senang-senang bersama, tapi juga tentang saling menguatkan dan mempercayai satu sama lain di tengah lingkaran kehidupan. Saya tutup dari saya hari ini. Sekian dan terima kasih.